Dari sebagian besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya. Ilmu yang demi senior nah, jelame lambat teh sebelah aku usaha. 20 lah kan lem 22 aku jo. Sama bonus lawi. Video berisi obrolan artis cantik Luna Maya bersama seorang dokter hebohkan masyarakat. Bahkan beberapa dokter sampai angkat bicara mengenai unggahan Luna Maya dan seorang pria yang berprofesi sebagai dokter tersebut. Tak hanya rekan-rekan dokter yang angkat bicara, anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024 dari Partai Gerindra Fadli Zon pun ikut memprotes hal tersebut. Video perbincangan artis Luna Maya bersama seorang dokter bernama Indro Cahyono mendadak viral di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, Luna Maya bersama Dr. Indro Cahyono membahas mengenai virus corona atau COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia. Video yang diunggah pada tanggal 12 April 2020 tersebut dinilai menyepelekan masalah yang ditimbulkan oleh virus corona. Obrolan itu pun menimbulkan keresahan masyarakat hingga ada beberapa dokter yang akhirnya angkat bicara mengenai video viral tersebut. Ternyata Indro Cahyono adalah dokter hewan dan menurut beberapa dokter yang angkat bicara tersebut mengatakan apa yang disebut oleh Dr. Indro kurang tepat. Dr. Indro Cahyono dianggap telah berbicara melampaui kewenangannya sebagai seorang dokter hewan. Seorang dokter spesialis jantung, Berlian Indriansyah Idris, bahkan membantah semua pernyataan Indro yang menyebut COVID-19 adalah kategori virus yang tidak ganas dan tidak mematikan. Melalui akun Twitternya, Dr. Berlian pun mengatakan video Luna Maya bersama Dr. Indro Cahyono tersebut dianggap berbahaya sebab akan berpotensi membuat masyarakat juga meremehkan corona dan tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah untuk menangani virus yang telah menyebabkan banyak jiwa melayang tersebut. Dari sebagian besar korban yang meninggal itu belum pernah ada satupun yang meninggal hanya karena COVID ya. Jadi belum ada ya. Jadi belum. Jadi biasanya memang ada komplikasi penyakit, ada gangguan pernapasan, ada kemarin ada beberapa yang meninggal karena stroke, ada karena jantung juga ada dan malah mereka COVID-nya negatif. Gitu. Jadi kita sebaiknya tidak menghubungkan antara COVID-19 ini dengan kematian. Kalau dengan sakit, ya bahwa kalau kita kena, kalau saya kena, saya mungkin pernah kena, kemudian nanti mungkin saya akan mengalami demam atau pilek atau batuk atau agak-agak sesak napas lah selama 1 minggu. Tapi sesudah itu, sesudah antibodi kita keluar untuk melawan virus ini, maka kita akan kebal. Dan juga antibodi di 2 minggu pasca infeksi itu paling tinggi, sehingga sebagian besar orang mengalami kesembuhan di 2 minggu atau 14 hari setelah infeksi. Jadi kalau COVID ini membuat sakit, ya gejala penyakit ya, tapi COVID ini tidak seganas atau tidak membunuh seperti yang ada di media. Hidup kita tuh indah, banyak yang bisa kita lakukan selama kita masih bisa hidup itu banyak, dan hidup kita bukan angka loh ya. Hidup kita tidak ditentukan dengan statistik. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada yang misalkan di berita yang meninggal karena corona itu sebenarnya sudah komplikasi dengan penyakit lain gitu ya. Betul. Jadi bukan meninggal karena satu virus corona ini sendiri gitu. Bukan. Jadi itu tidak ada dalam data bahwa ada yang meninggal hanya karena satu virus ini. Jadi belum ada. Jadi jangan panik, jangan lantas bingung dan takut dan bahkan jadi curiga dengan setiap orang. Ini banyak kan batuk dikit langsung corona gitu. Bersin dikit corona gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang tidak menjadi bahaya kalau kita dalam kondisi yang sehat, tapi perlu diwaspadai.